Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya. Suka-suka ya di channel YouTube Suka-suka Beli Bonsai. Hari ini kita sharing sahabat, ini ada kawan datang menanyakan bagaimana sih ciri-ciri tentang Hokianti. Nah, bagaimana cara memilih bahannya yang super atau yang bagus untuk kedepannya, bisa kontak sahabat. Terutama yang punya nilai jual tinggi lah kedepannya. Karena kalau pohon yang punya kualitas bagus, apalagi bisa memenangi juara, nah ini yang paling bagus dicari sahabat. Ini kawan kita mau sharing, kebetulan saya punya pohon Hokianti satu ya di program, kita tengok ya. Oke sahabat, ya gimana saudara, bisa dibantu nih sahabat? Wah, terima kasih sekali Pak De, udah diterima dengan baik di sini. Ini yang saya mau tanyakan Pak De, ini tentang, ini namanya pohon apa tadi? Hokianti. Oh, Hokianti ya? Dia. Wah, ini kira-kira apa ya ciri-ciri yang menonjol di pohon Hokianti ini Pak De? Yang paling menonjol sih pertama daunnya. Daunnya dia agak lebar dan di ujungnya selalu memilah tiga dia, yang kayak gini. Bisa, dan hijaunya beda dengan pohon yang lain. Oh. Ya ini loh, sahabat bisa lihat sendiri, beda sekali dari pohon-pohon yang lain, tuh menonjol sekali dia. Nah terus kedua, kita bisa lihat dari bunganya. Ini pohon ini berbunga, nah bunganya seperti ini. Kalau Hokianti ya itu. Nah apalagi yang ditanya ini untuk selain ya ini, nah kalau ciri-ciri. Oke. Ini kan saya nanya berkaitan dengan ini pada pohon ini. Kira-kira pohon ini udah berapa tahun umurnya nih Pak De? Wah ini udah sebesar lama, ini sebesar gini deh. Karena di saya aja udah hampir 4 tahun lebih nih pohon ini. Wow, super sekali. Ya kalau menurut saya sih bahannya bagus, super. Kalau Hokianti sebesar gini jarang udah dapatnya. Apalagi dengan gaya karakter seperti ini. Oke, terima kasih Pak De. Jadi ini yang perlu saya mau tanyakan ke sini. Ya. Nih minta triknya gimana cara untuk mencari bahan biar hasilnya itu super dan nantinya bisa jadi juara dalam ajang kontes Pak De. Oh iya. Nih minta tipsnya ini. Sebenarnya sih simpel aja ya sahabat. Saya berbagi dengan sahabat, kebetulan ada saudara kita yang bertanya bagaimana sih tip-tip memilih bahan Hokianti yang bagus ke depannya, punya masa depan. Nah, di sini pertama saya jelaskan sahabat. Pertama, sahabat teman-teman lihat dari gerak dasar dulu. Karena memilih pohon yang paling lama itu gerak dasar. Yang dimaksud gerak dasar itu prakteknya ya, itu akar, lihat dulu. Ini pohon punya akar nggak keliling. Nah, itu usahakan cari yang ada akar kalau beli bahan. Karena akar ini lama prosesnya. Kedua, baru batang, gerak batangnya. Batang dia, jadi batangnya ini bergerak dia. Nah ini sahabat, meliuk gitu ya? Ya, meliuk dia. Formal pun boleh, ini kan informal namanya. Informal. Karena dia meliuk. Kalau yang lurus formal, ya cokan loh bahasa kerennya pun saya. Nah kita pakai informal ini, jadi dia punya gerak batang. Nah dan diameternya sesuaikan besarnya. Sesuaikan sama dengan cabang nanti cabangnya. Ya, ini gerak dasar ini pertama. Yang terus poinnya memilih bahan tuh begitu. Akar dulu, setelah akar batang, gerak batang. Jadi pohon itu bergerak, ya indah kelihatan. Itu kalau beli bahan Hokianti itu namanya. Kadang-kadang teman-teman kan sembarangan ngambil, tidak melihat akar, tidak melihat gerak batangnya gitu. Itu saya rasa. Mungkin ada tambahan lagi yang ditanyakan berkaitan dengan Hokianti. Nah ini kan saya lihat udah ada beberapa cabang terus kayak gini, seperti kayak gini. Saya sih sempat dengar ada orang bilang itu ada sistem tahap 1, tahap 2. Itu yang mana yang dimaksud tadi? Kalau yang dimaksud dengan tahapan di bonsai Hokianti itu namanya ya, sebenarnya semua pohon itu sama. Cuman kan penerapannya kadang teman-teman kurang paham karena berkaitan dengan hobi, senangnya. Ada yang senang Hokianti, ada yang senang Sianci, atau yang lain-lain sahabat. Nah di sini kita bahas, ini ada tahapan, ini cabang. Jadi cabang ini kita pertama besarin sesuai dengan batang yang ada. Artinya cari proporsinya. Kalau batang segini, cabangnya harus seberapa? Matching istilahnya. Kalau bahasa kita tuh proporsi. Proporsi ya. Batangnya segini, minimal cabangnya segini. Nah terus anak cabang juga mengikuti. Lebih kecil sama cabang yang ada.
Kalau kita mau bikin tahapan memang harus ngelos dulu. Mau cari besar segini harus ngelos udah. Ngelos Tapi dulu nggak usah pakai kawat gitu ya berarti ya? Sebenarnya tetap pakai pertama Tetap pakai, untuk gerak awalnya aja. Gerak lagi. Oh. Nah setelah berbentuk bergerak dia kita buka. Karena kalau dibiarin kan dan tertekan dia masuk kawatnya nggak bisa besar ini cabang. Nah setelah itu kita buka, nanti kita los, kita besarkan. Untuk nyari besar gini kan harus panjang ini, panjang sekali. Nah kalau udah besar kita potong pendek, membuat anak cabang. Nah ini dimaksud dengan tahapan. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Dari cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting selanjutnya. Gitu loh. Oke. Itu, nah usahakan proporsi dia besarnya matching dengan cabang kedua juga. Yang ketiga di belakang. Itu harus paham. Kalau teman-teman nggak paham, yang penting dapat bahannya dulu untuk gerak dasar. Untuk mendesainnya kan ada trainer teman-teman sekarang. Mungkin kalau adik butuh trainer atau butuh rekomendasi teman-teman silahkan hubungin saya bisa. Nah untuk saya rekomendasikan siapa sih trainer yang bisa menggarap atau ngerjakan pohon seperti ini. Ya nanti pada mungkin kalau udah lumayan bagus pohon di rumah bolehlah. Oke ya saya rasa itu dulu. Nanti biar nggak banyak materi yang didapat nanti malah pusing mikirnya. Pelan-pelan aja. Yang penting paham dulu dengan mencari karakter gerak dasar dulu pohon untuk cari bahan dipakai bibit. Nanti kedepannya bahas mungkin adik mau bertanya tentang program, terus percabangan, seberapa harus dipotong, tahapnya seberapa harus diambil gitu loh. Karena kita mencari pohon proporsi. Kalau sudah proporsi, dimanapun kita berani kontes, dimanapun kita berani taruh, saya yakin pohonnya berprestasi. Yang penting cara mengemasnya yang benar. Kalau sudah gerak dasarnya bagus, saya yakin top. Oke sahabat, itu dulu ya. Adanya lagi? Udah itu aja. Oke dah sahabat, itu dulu sharingnya untuk cara memilih bahan Okianti. Nanti kedepannya kita bahas-bahas lain. Adik-adik mau tanya silahkan. Oke sahabat, jumpa lagi ya tempat lain. Salam bonsai.